Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudaraku. Tenangkan dirimu. Tarik napas perlahan. Biarkan malam ini menjadi jalan lembut untuk merenungi cahaya Islam. Karena malam ini kita akan menyaksikan detik-detik agung ketika kota Mekah yang dulu menolak, kini tunduk, dan suara azan menggema dari tempat yang tak pernah diduga oleh manusia. Setiap manusia punya masa lalu. Ada yang dulu lemah, kini kuat. Ada yang dulu dihina, kini dimuliakan. Dan dalam Islam, kemuliaan bukan karena garis keturunan, warna kulit, atau harta, tetapi karena iman. Kisah malam ini akan membawamu menyaksikan keajaiban saat seorang mantan budak naik ke puncak paling suci di bumi untuk mengumandangkan kalimat paling mulia, azan. Tahun itu adalah tahun ke-8 Hijriah. 8 tahun sejak Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. 8 tahun penuh perjuangan. Perang, air mata, kesabaran, dan doa. Hari itu Rasulullah datang ke Mekah sebagai pemenang. Beliau menunggangi onta Al-Qaswa. Di belakang beliau duduk Usamah bin Zaid. Di kanan beliau ada Bilal. Di sisi beliau ada Utsman bin Tolhah. Onta beliau berjalan perlahan, memasuki Masjidil Haram. Orang-orang Quraisy tertunduk. Wajah mereka penuh malu. Dulu mereka menyakiti Rasulullah, mengusirnya, menghina para sahabatnya. Namun kini, mereka tak kuasa berkata-kata. Rasulullah tidak masuk dengan pedang terhunus. Beliau masuk dengan kepala menunduk. Tanda tunduk kepada Allah, pemilik sejati Ka'bah. Beliau memerintahkan, "Wahai Utsman, bawakan aku kunci Ka'bah." Utsman bergegas. Kunci itu pun diserahkan kepada Rasulullah. Dengan tangan beliau yang lembut, Rasulullah membuka pintu Ka'bah. Pintu besar itu pun terbuka. Beliau masuk bersama Usamah, Bilal, dan Utsman. Kemudian pintu Ka'bah ditutup. Orang-orang menunggu di luar. Hari berlalu. Mereka penasaran apa yang dilakukan Nabi di dalam. Hingga akhirnya pintu dibuka kembali. Rasulullah keluar. Wajahnya bersinar tenang. Orang-orang berdesakan ingin masuk. Di antara mereka ada Abdullah bin Umar. Ia masuk dan mendapati Bilal masih berdiri di dalam. Ia bertanya, "Di mana Rasulullah sholat tadi?" Bilal menjawab, "Dia sholat di antara 2 tiang, di baris depan." Ka'bah saat itu terdiri dari 6 tiang. Rasulullah sholat menghadap pintu. Punggung beliau di hadapan dinding. Dengan khusyuk, dengan syukur, dengan air mata.
Namun kejutan belum selesai. Rasulullah memanggil Bilal, sahabat yang dulu disiksa di padang pasir, yang dulu ditindih dengan batu, yang hanya bisa berkata, "Ahad, Ahad." Rasulullah berkata, "Wahai Bilal, naiklah ke atas Ka'bah, kumandangkan azan dari sana." Langkah Bilal berat, namun hatinya ringan. Ia menaiki Ka'bah dengan tubuh hitam legamnya, dengan suara parau yang penuh iman. Saat ia berdiri di puncak Ka'bah, mata semua orang memandang. Kaum Quraisy terdiam. Wajah-wajah yang dulu angkuh, kini penuh amarah, namun tak bisa berkata apa-apa. Salah satu dari mereka berkata, "Alhamdulillah, ayahku sudah wafat. Ia tak sempat melihat budak hitam ini di atas Ka'bah." Namun Bilal tak peduli. Ia mengangkat tangan, lalu mengucapkan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Suara itu menggema ke seluruh penjuru kota. Satu persatu orang menangis. Suara yang dulu diredam, kini ditinggikan. Suara yang dulu diludahi, kini disucikan. Suara yang dulu ditertawakan, kini menjadi panggilan langit ke bumi. Azan Bilal dari atas Ka'bah menjadi saksi bahwa Islam mengangkat manusia karena iman, bukan karena nama keluarga, bukan karena warna kulit atau harta. Dan Rasulullah telah memecahkan semua batas itu. Hari itu, Ka'bah menyaksikan kemenangan sejati. Kemenangan tanpa darah. Kemenangan tanpa kesombongan. Kemenangan karena cinta. Dan Bilal, sang muazzin surga, akhirnya berdiri di tempat yang bahkan raja-raja pun tak berani menyentuhnya. Karena ketika Allah mengangkat seseorang, tak ada yang bisa merendahkannya. Saudaraku, kisah ini mengajarkan kita bahwa kehormatan bukan berasal dari jabatan, bukan dari kekayaan, tetapi dari keimanan dan ketulusan. Bilal yang dulu hina di mata manusia, kini mulia di mata Allah. Dan Rasulullah lah yang menunjukkan pada dunia bahwa kebaikan bukan milik bangsawan, tapi milik siapa saja yang menjaga hati dan ikhlas dalam pengorbanannya. Mari kita akhiri malam ini dengan doa yang lembut. Ya Allah, angkatlah derajat kami di sisimu, bukan karena rupa, tapi karena iman. Jadikan hati kami tunduk, sebagaimana Rasulullah menundukkan kepalanya di Mekah. Berikan kami tidur yang tenang malam ini,
dan bangunkan kami esok dengan semangat menebar kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.